Salud nabokan di mana mengaramu hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan magsarigar mahal ni Tuhan ay lugar kadi kami labo kumanirocha. Amin. Salud. Kami dibatan nagabi jamitan naman gulog kita labo pajunjokon pamujun sagapta jika lupa darah dan meminta tujuannya Tuhan. Di mana tersurat di suratnya Apostel Paulus pada Buria Efesus, di mana Efesus 7:5 ayat 2 sangat lebih ayat 10. Efesus 7:5 mamukasnya ayat 2 sangat lebih ayat 10. Molong dapat jauh kita saluhuna sono mahakani debata. Ay nabulong do hamuna jolo alay tiur do anggo doain di bagasan Tuhani markarami mahamu somon akka anak hati ulo ay nasa mabasamo do hati goran do hasitongan ido parduwe ni na tiuri tak kasih hamuma manang dia mau nirohani Tuhani unang masaw kamu tuaka ulaw habolomon na suada parduena picangi hamu akkai tagonan ay gani manalwopi na diulan nasida dinabumi gani hailawdo alay gabi pataro doi sanukutna tinoruan di natiuri ay nasa nang dipapatar kiul may di bahini ninaro tarsunggul maho na terkulung jalakiri maho siya na kanamati gabi sondalan ni Kristus maho ido yang go usaha dihitadokan na kinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus guar di mingguta di bagasan ng bason marguar minggu letari na mangarapon malukihok kita asa marlas ni Roma di bagasan perjalanan ni Golgota. Inormon ni gabirodo tunggu sada suku-suku. Moro ditogihon tiarahok kita asa marna pula non na marlas ni Roma suku-suku na iba alanya puasa. Tapi mau yang jujur kita tunggu nando akaparu kilo. Tunggu nando akasitong. Tumahag do akka pergumulan di Golgota. Nataanobi do naraw si Jalot at ka arina mangit. Tapi kalau diminggutan sa dalyo pangarahot kita perlas di Roma. Bersuka kita. Karena apa? Karena berdasarkan tema minggu kita hari ini kita akan bersuka cita karena kita telah menjadi anak-anak terang. Kalau dia mereka malah sendiri anak nuna dari anak hati urolik. Imana ditogihon di batang dan di pasangan di batang di bagasan pulau dan nasi kopi. Imana manau nak kahaliau dosa dan akan aparin di bagasan pulau na didolo berkata. Maka kita diajak untuk bersuka cita. Maka kita diajak untuk bersukari atas semuanya. Karena kita telah dipanggil, karena kita telah ditetapkan, karena kita telah diajak, karena kita telah diberikan sebuah status keberadaan yang baru, yaitu menjadi anak-anak terang Allah. Yang diambil, yang ditarik, yang dirangkul dari kekelaman menuju kepada terang Kristus. Oleh karena itu pertanyaannya hari ini, jika kita adalah anak-anak terang, jika kita adalah anak-anak Allah, maka apa yang harus kita kerjakan? Ahaduna si Golgota, ahaduna si pacung jawab, molonang gabi anak hati urolik. Dalam do daerah nakina kolokan di
harta Yesus Kristus. Obat yang balina kali tidak marparani mahamu. Somon aka anak hati uron. So dia aka anak hati uron ni ayat sia tuntak kasno digo. Ima aka anak namar napuna di habasau. Na sedokong mangogo pajong-jong kategoran. Na sedokong mangulau aka ulaun hasik toha. Na tolui mo gabi hatarinata na gabi anak hati uroni. Ketiga hal ini menjadi personality kepribadian yang akan memperlihatkan kita menjadi anak-anak Allah yang dibawa kepada terang di dalam Kristus Yesus. Di dalam kali nama berjumpa kamar doa inan ima marnapuna digon na diguarana habasau. Malah di dalam bahasa Indonesia dikatakan memiliki pribadi personality yang berada dalam kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudari, kata kebaikan memang benar adalah kata yang pasif. Tetapi yang diminta dari firman Tuhan hari ini bukan kepasifan, tetapi keaktifan, tindakan nyata. Oleh karena itu kalau dikatakan kebaikan berarti dia mau berkata menghasilkan, berbuat yang berarti kebaikan, bertindak yang memperlihatkan karakter yang memiliki kebaikan. Kita dipanggil untuk itu. Orang percaya melakukan yang baik. Mari kita ingat, bukan untuk memperoleh keselamatan. Molotok petahun-tahun habasahun dada asal malu ini. Ale molotok tahun habasahun ini ima ala daun ditobus Tuhan hidup kita. Molotok tahun habasahun ini ima hinorhon ni haporsiauta nadabe parbue ni modu ni patordiota. Kalau kita melakukan kebaikan, kalau kita melakukan yang baik, kalau kita mampu berada dalam hidup melakukan yang baik tersebut. Tetapi hal baik perlu juga kita uji. Soal kebaikan juga tetap masih perlu diuji. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada perkataan yang begini berkata, baik menurut kita belum tentu baik menurut orang. Tetapi berbuat baik karena kebaikan itu, maka apapun hasilnya pasti adalah kebaikan itu sendiri. Karena ada orang yang berbuat baik untuk memperoleh. Karena ada orang berbuat baik agar memiliki. Memperoleh apa? Memperoleh kehormatan dari orang lain. Memiliki apa? Memiliki nama baik dari orang lain. Artinya, nah, yang mau pergi ke utara atau juga. Ada nama jamu di mana? Pemana tadi hari bolong malam, kayak pemana cucu tadi, bolong malam bolong. Juga di Jolo, saya dengar berbeda sesaham, tadi, martopan berdebat, doa dan doa jual. Ini juga juga tidak utama, sudah kokar. Asal niaga, siapa boleh sudah begini. Asal hidup kata, siapa boleh sudah begini. Dan juga depan kita begini. Ini. Oleh karena itu kita harus menguji kata baik itu. Oleh karena itu kata baik haruslah berbuah dari iman yang didasarkan kepada kasih.
sehingga berbuatkan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Karena dia adalah buah dari kepercayaan kita, di mana kita telah menerima yang baik dari Tuhan, maka kita juga harus melakukan yang baik dalam setiap perjalanan kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu soal keadilan. Mana kita di bahasa Indonesia dan kami dibagai satu kaum hati goreng. Ayo kita dulu lagi. Tertadi mulai lagi. Taruh pasal menambo nama buat tiga. Dipatah bulan keluar dua lagi. Taruh pasal menambo bulan keluar boleh sistem terus. Ini kita apa? Ada mana ini mau ugal keluar? Ikonar persoalan, ikonar pertoptangan, dan begitu. Oleh karena itu hari ini kita belajar untuk benar-benar mengevaluasi diri dalam perjalanan kehidupan kita. Apakah kita sudah memberdirikan, sudah melakukan keadilan? Mana di bagas satu hukum hati gorang. Hati gorang, kebenaran, dan keadilan adalah ketika keselarasan ada dalam perkataan dan perbuatan. Tiki saur do pakata iyo do padula. Tiki saur do akan padohan do akan pakubasi. Karena dihamet kapal lalu di dokma saur dokma goari dohos akak ulawi. Kalau si jual makin nak sama dia memang dipijak baru rohang itu semua. Mau lepas kita. Mau si jual mah. Mau kariste, berkariste. Udah keholan di level bawah. Berbicara soal keadilan, berbicara soal kasih komen, tentu sehari-hari kasih komen bangun di tengah-tengah di sini, ya kan? Lumobin kita kacau. Alanino makakai tadi mau keadilan kasih komen, tentu sehari-hari mui madua kita siang. Padohan nama do asli rohani debata na pasti toko. Mau tahu bang, nanti. Bang, ngapa kita pagi? Bang nasi jual di situ. Bang nak karisteni. Perkataan harus selaras dengan perbuatan. Betul memang tidak ada yang memiliki keadilan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu kata keadilan harus kita ingatkan adanya yang disebut dengan pembenaran hanya oleh karena kasih dan anugerah Allah semata. Asalnya asal magogo kita magulah dapat tolong nak kanina kamang lo inang dia main imana lido na nakanin dia sekali kasih Tuhan. Kasih Tuhan kita. Kasih Tuhan kita kamapa. Na aman kasih Tuhan. Na ina kasih Tuhan kamu. Cukup kita. Karena semuanya ini Bapak Ibu, karena ketiga hal ini adalah sebuah keterkaitan yang memang tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Karena kepribadian nama napuna di habasau tentu sehari adong do di ibadah hati gorang halang nama ngonu di hati gorang adong do kasih tongan di bagasan gunung. Jadi tiga perkataan yang tidak bisa terlepas satu dengan yang lain, tetapi saling mengikat, saling membuahkan. Itulah wujud nyata dari kita sebagai anak-anak terang. Ketika kebenaran ada,
Ketika keadilan ada, maka di sana pasti akan ada yang disebut dengan yang pertama tadi, kebaikan. Dan hari ini kita diajak untuk mengevaluasi diri. Siapa tolui? Piga mana-mana bingung tak. Siapa tolui? Nadia manomian jalan maringan di bagasa peluka. Asal dia dalam doa dan asal apa dua hopset turun yang doa nak kita. Iman alinok ni dia daya sapului tak kasih kamu mak. Ujilah. Ketika kita sudah memiliki kebaikan, ketika kita sudah memiliki kebenaran, ketika kita sudah memiliki keadilan, maka kita tidak akan menjadi berat sebelah untuk menguji, untuk mengevaluasi, untuk memaknai, untuk melihat secara jujur soal hidup kita dan kehidupan dunia. Ayo dapat doa itu kita. Alaya dorong semangat kasih kita. Asal karena puna palpinotoa kita. Dari waktu dia nolong rohani di Bapa, dia menanda. Maka kita diawali dengan perkataan yang 3 hal tadi. Sebagai anak-anak perang, kita harus memiliki habasau. Kamu sudah kena keman, hati goreng, doa situ. Asal kita malah kasih, supaya kita bisa masuk ke tahap berikutnya, menguji. Karena arahan yang kedua selaku anak-anak Tuhan adalah terkasih kamu. Mengevaluasi diri dengan jujur. Dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Saya jari mawali Tuhan, memilangi ari-ari di mulutku, asal dapotan roha nabisu. Ajarlah Tuhan menghitung hari-hari hidupku. Menghitung bukan persoalan menulis 1, 2, 3 dan seterusnya, tetapi menghitung dalam artian berani dengan jujur mengevaluasi, menelisik dan mengargumentasi diri kita dengan benar. Kita diajar untuk uji, kita diajar untuk menguji, sehingga dalam kata menguji, dalam kata mana kasih, mari kita meminjam apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Dia memberikan 2 ketentuan. Yang pertama, mematikan, bunuh kamu. Kalau tanya do, turut dijamita 3 minggu maksud. Mana kasih berarti mengarahkan kita memang yang pertama membunuh, mematikan. Sebagaimana yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 5-6 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Maka karena untuk mampu membunuh, mampu untuk mematikan, maka kita harus mengcek, cross check dan triple check personality kita, hidup kita secara jujur dan terbuka. Yang kedua dikatakan Rasul Paulus, untuk hal yang mematikan ini jelas, yaitu buang. Kalau dikatakan kata buanglah berarti sesuatu yang tidak lagi bermanfaat, sesuatu hal yang tidak lagi berarti, sesuatu hal yang memang tidak ada lagi fungsinya untuk kita pegang teguh, untuk kita hidupi, untuk kita jadikan sebagai pedoman. Dia kami satu.
Mulun kalau luar saubatiba si palamunan be kolok di ay basa asing ni naswadon be ipolana nasoboy be pamalupot gadiada gadi pamatigo dan malabay sa akin pamatigo kanino tadi ina akan ada masaki akan ada dia dua. Kursi 3 ayat 9 berkata, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan, menanggalkan, membuang, sehingga hidup kita boleh benar-benar berkenan di hadapan. Apakah yang perlu kita buang? Adalah sebuah kemarahan, kegerahan, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Kita boleh berpisah orang. Kenapa? Sebagai contoh karena kemarahan, apapun yang dikerjakan dan tikus di orang. Berbeda tikus melunggur si itu rohat amen sesal. Na tikus pe udah dalam tikus ini dia apa? Na tutupi udah dalam na tutupi taida. Imam Allah tu dibaga serimas, muruk. Itu dia. Kegeraman, dendam. Kami tikus ini. Oleh karena itu mari kita buang. Kata memuji, kata mana kasih, mana hidup kita lawan apa ini. Kata madok tak kasih namuman dan madok tu kita menseleksi personality yang berada, yang tumbuh, yang berdiam dalam kehidupan kita. Jika kita harus mampu memilah, dan pemilahan itu akan mengarahkan kita membuang dan membunuh yang tidak baik, tetapi memegang teguh, menghidupi yang berarti dan bermakna dalam kehidupan. Yang akan mendorong, menyokong kita untuk benar-benar mampu menjadi anak-anak terang, anak-anak Kristus, anak-anak Allah. Karena tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Tidak ada yang terluputkan dari pandangan Tuhan. Kalau kita lihat tadi epistel panggilan, hati. Mas arsak milohan si Samuel, disol-soli si Samuel pangalaroni si Sauli, diboto di batas. Kan itu begitu dipilih di mata ibana. Samuel saat dia mengarsak kok. Tadi waktu si Saul dak bolong kami. Lu janai wa marsak. Mau bornapa gohi mangyapun sahammu ay juga betul bisa sikap di ibana menghukum langsung. Ketakutan dalam hidup Samuel di ayat berikutnya dia berkata ketika Tuhan mengutus dia, wah dalam pulau kusi di waktu si Saul di pematian nama madi si Saul raja berbeda. Moro di waktu si Saul, na moro tahu na ko mabesikat na manuru na lao sikat na dapat makan nama Tuhan. Alaihi mak keterus terangan dalam hidup Samuel membuahkan bimbingan ajaran dari Allah dalam kehidupannya sehingga dia memperoleh kehidupan. Sama di dalam kita di bakasan obasom. Jojo doakan amal doho inang, ulau anak kasih, maniran nasib tong doho nak gedut di bagasan padala dan di golutta. Sampai kita kami bobonosan, sampai kita kami mabia, alania, anak itu dan bijak konfortibio hasil tongani, bangun jaga bangunan di padala dan di hasilnya. Dari bagian kita
suatu iba sisi hada ka sungal. Ati. Rentengan. Mau lepas tidur do am padita. Jangan rumit ngapa lu makobu. Asal gua mau tahu dari tujuan mana. Ay mau lepas sitok gua mak kalkulator bidai. Murdu komandan. Dan patrol Nabi total. Dan benon Nabi Allah jabatan. Ay kubur dua mang mardos niroha do mardos nita. To emang padita mamelingkan dua suruh mai. Mono bicara sido peroran itu hari. Sangat mudah kerja hati mau lihat memang sangat jauh. Dari daerah masa digorong sehingga kita takut untuk berdiri atas ya dan kita takut berdiri tidak atas tidak, sehingga kita menjadi umat yang kompromistis atas segala sesuatu yang boleh terjadi dalam setiap perjalanan kehidupan. Sementara firman Tuhan tadi jelas berkata, tak kasih umat manang dia ngomongin rohani di Bapak, manang dia nafsirkan di Bapak, nalau sudah holong, nalau sudah jom, nalau sudah basamu, dikaduk akal lau, naung dibasah di Bapak, di bagasan mulut. Kita diajak untuk tidak menjadi orang yang kompromistis, tetapi kita mampu berkata ya atas ya, tidak atas tidak. Kita mampu mengatakan yang benar, kita mampu memberdirikan keadilan, kita mampu memberdirikan kebenaran di kehidupan perjalanan hidup. Asaporti binahulumum margogo sinundangan ni parbuwe ni hapos yautai imana tagwari na tuyo na kanina habasaw hapigora dohot asisten. Karena itu menunjukkan kita menjadi anak-anak Allah. Jangan lupa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan. Dan hidup pada diri Bapak, saya dengan anak dulu dan bari rasa roh aja di nasihat. Dari masih Tuhan kata jamin, dia akan menuntut, dia akan menjaga, dia akan memberkati kita. Dan atas semuanya itu janji Tuhan itu yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudari seruan kepada kita berkata, jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, saat ini bangkitlah dan hasilkan buah iman percaya. Iman hidup nanti esok kopang. Nan hidup nanti bagai ini narok tarsungkul maho natarkodom jalagigi masih anak kenamake gawe sondangan di Kristus maho. Jangan tunggu esok hari, jangan tunggu lusa, jangan tunggu nanti. Jika sekarang firman Tuhan ini mengajak kita untuk mampu, untuk mau, untuk boleh melakukan yang benar dan yang baik, maka bangkit, maka berdirilah, maka kerjakanlah buah imanmu dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Karena kita tidak tahu apakah nanti kita masih hidup. Karena kita tidak tahu apakah lusa kita masih bernapas. Kita tidak tahu apakah esok kita masih bergerak. Karena ketika Tuhan sudah memanggil, napas itu kembali kepadanya. Jasmani itu akan menjadi tanah. Dan kita hanya tinggal menunggu waktu para siang di Bapak nama jauh hitam lalu mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan, pelayanan, dan buah kehidupan kita. Di sana tidak akan ada lagi perkataan tunggu sebentar. Tayo berkujami tadi 3 bulan sampai. Nama lain, nama hidup tinggi, siya nalupan di debata. Imana na ko paingoton nakatodongnya, paingoton nakana holongan ni Rohana, paingoton nakana kinongkopan na. Alaya halido Tuhan ini.
dan narladabi hawakanah lalu turunah wakami dan iyan di bagasan lemah harorom siang hampiani. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, panggilan kepada kita yang ketiga, jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, saat ini bangkitlah dan kerjakanlah buah iman percayamu sebagai wujud nyata ucapan syukurmu atas kebaikan, anugerah dan kasih Allah yang memilihmu menjadi anaknya, yang menjadikanmu sebagai terang di tengah-tengah dunia ini. Jadilah orang agar dunia ini boleh percaya. Amin.